Shalom semua, saya dengan Nila Krista Burginting dengan NIM 2533002. Saya Malika Saputri dengan NIM 25250008. Nama saya Safa Chania, NIM saya 25253003. Saya Yola Monsena Sinaga dengan NIM 222522004. Saya Widya Tratizega dengan NIM 2525007. Saya Genoviva Claudia Sabi dengan NIM 255600005. Saya Eka Peartini dengan NIM 2435507. Nama saya Ahmad Julian dari kelompok 3 dengan NIM 25254001. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Hari Kartini, sebuah momen penting untuk mengenang perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April, bertepatan dengan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Sebagai seorang perempuan pada masa penjajahan, Kartini hidup dalam kesengsaraan. Pada umur 12 tahun, ia harus menjalani masa pingitan, yaitu tradisi di mana perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah sebelum menikah. Hal ini membuat Kartini tidak bisa melanjutkan pendidikan formalnya. Namun, semangat belajar Kartini tidak pernah padam. Ia tetap belajar secara mandiri dengan membaca buku dan menjalin korespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Dari sinilah Kartini mulai mengenal pemikiran-pemikiran modern tentang kebebasan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Melalui surat-suratnya, Kartini banyak menyampaikan keresahan terhadap kondisi perempuan Indonesia yang saat itu tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan pendidikan dan menentukan masa depan. Ia bercita-cita perempuan Indonesia bisa memiliki hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan derajat perempuan dan membangun bangsa yang lebih maju. Setelah Kartini wafat pada tahun 1904, kumpulan surat-suratnya dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi simbol perjuangan Kartini dan menginspirasi banyak orang, khususnya perempuan Indonesia, untuk terus berjuang meraih pendidikan dan kesetaraan. Hari Kartini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Perjuangan Kartini membawa dampak yang sangat besar, terutama dalam membuka akses pendidikan bagi perempuan. Saat ini, kita bisa melihat banyak perempuan Indonesia yang sukses di bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan Kartini tidak sia-sia, dan hasilnya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Di masa kini, semangat Kartini tetap relevan. Emansipasi perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Perempuan masa kini diharapkan menjadi pribadi yang mandiri, berpendidikan, dan berani menyuarakan pendapat tanpa melupakan nilai-nilai budaya dan moral. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan Kartini. Baik laki-laki maupun perempuan, kita harus saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Akhir kata, mari kita jadikan Hari Kartini sebagai momentum untuk terus belajar, berkembang, dan menghargai perempuan dalam kehidupan. Kami bangkit, kami bergerak. Kami berkarya. Kami berdaya. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di Indonesia. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai Hari Bumi.
Hari Bumi diperingati setiap tanggal 22 April di seluruh dunia. Hari Bumi pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Gerald Nelson, seorang senator terkenal dari Amerika Serikat pada tahun 1970. Latar belakang dimulainya peringatan Hari Bumi adalah karena meningkatnya kerusakan lingkungan, yang dimana terjadi yang namanya polusi udara, kerusakan air yang diakibatkan oleh manusia. Pada zaman itu manusia sangat minim yang namanya kesadaran akan lingkungan. Sejak pertama kali diperingati Hari Bumi berkembang menjadi gerakan global. Misalnya orang dari berbagai negara ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti menanam pohon, kampanye pengurangan sampah, dan edukasi lingkungan. Hari Bumi bukan hanya sekedar peringatan, tapi juga pengingat bahwa bumi sedang menghadapi berbagai tantangan serius, seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan krisis keanekaragaman hayat. Melalui momen ini, masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam, mengurangi penggunaan plastik, serta menjaga kebersihan lingkungan. Hari Bumi juga mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Peringatan Hari Bumi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saat ini, kita dapat melihat semakin banyak gerakan peduli lingkungan, baik di tingkat individu maupun komunitas. Contohnya, penggunaan energi terbarukan, gerakan daur ulang, serta kampanye pengurangan sampah plastik. Namun, meskipun kesadaran sudah meningkat, tantangan lingkungan masih terus ada. Oleh karena itu, peringatan Hari Bumi menjadi pengingat bahwa upaya menjaga bumi harus terus dilakukan. Di masa kini, peran generasi muda sangat penting dalam menjaga kelestarian bumi. Kita dapat memulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat menggunakan air dan listrik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti, penanaman pohon, dan kampanye peduli lingkungan di media sosial. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi agar tetap layak dihuni oleh generasi pendatang. Mari kita jadikan Hari Bumi sebagai momentum untuk peduli, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya ucapkan selamat Hari Bumi untuk kita semua. Satu bumi, jaga kehidupan.